Untuk menambah khazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Kita sudah tersambung bersama narasumber kita di ujung telepon, pendengar, Ustadz Asep Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perbincangan kita ini mengenai penjajahan di atas dunia harus dihapuskan menurut konsep Islam, begitu ya? Ya. Masih berkaitan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, begitu ya Ustadz ya? Baik, sebelum nanti pendengar bergabung untuk tanya jawab, apa yang mau disampaikan untuk membuka kebersamaan kita di pagi hari ini, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat pendengar RRI 21 Palembang dimanapun saja berada, dan yang kami hormati masyarakat yang telah menemani kita pada acara pagi ini Senin 18 Agustus tahun 2020. Alhamdulillah, wasyukurillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama dapat mengikuti acara yang pagi melalui Pro 1 RRI Palembang. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan tambahan curah rahmat dan ridha Allah yang Maha Kuasa pada kita semua, sehingga dalam aktivitas sehari-hari kita selalu sukses dan selamat. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam marilah kita limpahkan kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI pada satu dimanapun saja berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang penjajahan di atas dunia harus dihapuskan menurut konsep Islam. Penjajahan adalah tindakan suatu negara atau kekuatan asing yang menguasai dan mengendalikan wilayah atau negara lain secara paksa, seringkali dengan tujuan eksploitasi sumber daya dan memperluas kekuasaan. Definisi ini diambil dari sebuah liputan artikel dalam sebuah liputan. Di dalam alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan tentang penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi ini. Sebagaimana berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alinea ini bermakna bahwa kemerdekaan adalah hak asasi manusia. Namun kemerdekaan seseorang harus tunduk pada kemerdekaan bersama sebagai bangsa atau sebagai warga suatu bangsa. Inilah yang membuat yang diutamakan dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hak kemerdekaan bangsa dan bukan hak individu. Namun ini bukan berarti hak individu ditiadakan, melainkan ditempatkan sebagai anggota masyarakat dalam kaitannya dengan berbangsa dan bernegara. Selain itu, alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga memuat suatu dalil objektif, yaitu gugatan terhadap penjajahan. Karena penjajahan berarti mengingkari persamaan derajat manusia. Oleh karena itu, alinea ini mengandung pernyataan bahwa penjajahan di atas dunia harus ditentang dan dihapuskan
karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Tak hanya itu, alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga mengandung dalil subjektif, yakni adanya aspirasi dan tekad bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan. Pendengar RRI Pro 1 Palembang, dimanapun saja berada yang kami hormati. Merujuk pada alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, menunjukkan bahwa kita selaku warga bangsa Indonesia, jika mengakui kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, berkewajiban untuk ikut menumpas kejahatan dalam bentuk penjajahan. Baik penjajahan itu kepada diri kita, saudara kita setanah air, maupun kepada saudara kita yang tidak setanah air. Hal ini demikian karena menurut kami pada kalimat penentangan pada penjajahan itu tertuang secara umum, tidak untuk negara kita saja, melainkan juga kepada bangsa-bangsa lain di dunia ini dimanapun saja berada. Yang berbunyi, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk ikut menumpas penjajahan tersebut, walaupun untuk saudara selain bangsa kita. Dalam hal ini, setidak-tidaknya kita turut menentang atau menolak terhadap pelaku penjajahan dimanapun berada. Adapun yang menjadi dasar pemikiran penolakannya adalah karena bertentangan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dalam konsep Islam, kewajiban menolak kemungkaran, tindakan kejahatan seperti penjajahan dan lain-lain adalah menolak kejahatan. Dalam Islam, menolak tindakan kejahatan, kezaliman adalah kewajiban. Dasarnya adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 178 sampai 179. Yang diantara terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu melaksanakan qisas, dan seterusnya. Dalam kisah itu, ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang berakal, agar kamu bertakwa. Menurut Imam Ibnu Katsir, hukum qisas adalah hukuman setimpal atas pembunuhan atau penyanderaan yang dilakukan kepada pelaku. Menurut Imam Al-Ghazali, hukum harus ditegakkan dalam rangka untuk memberikan perlindungan bagi orang lemah dari segala penindasan dan menolak kerusakan dari tatanan yang sudah maslahah. Menurut Abu Sa'id Al-Khudri dalam kitab Ibnu Katsir, ayat ini turun terkait kerap kali terjadi pembunuhan, pembantaian, dan pencederaan kepada budak-budak, perempuan-perempuan, dan kaum lemah. Yang kemudian turunlah ayat ini. Ini menunjukkan kewajiban bagi kita sebagai umat manusia, khususnya umat Islam, untuk memberantas tindakan kejahatan tersebut. Apalagi sampai pembantaian seperti yang dilakukan oleh Israel terhadap masyarakat Palestina, maka umat Islam memiliki kewajiban untuk turut memberantas kejahatan atau perlakuan Israel kepada rakyat Palestina tersebut. Pendengar RRI Pro 1 Palembang dimanapun saja berada. Demikian pun penjajahan adalah penindasan dan kezaliman. Keduanya adalah tindakan perampasan harkat dan martabat kemanusiaan dan tindakan ketidakadilan. Maka bagi pelakunya wajib ditindak dengan hukuman yang setimpal agar tidak terjadi lagi penindasan atau pembantaian dan diperlakukannya keadilan.
Dasar yang kedua adalah hadis Rasulullah SAW dari Abu Sa'ad bin Sanan Al-Khudri, riwayat Imam At-Tirmidzi, yang berbunyi la darara wa la dirar. Tidak boleh menganiaya atau membahayakan orang lain, dan juga tidak boleh membahayakan diri sendiri. Hadis tersebut menjelaskan bahwa kita dilarang keras berbuat niaya kepada orang lain. Maka apabila terjadi pelanggaran, maka pelakunya wajib diberikan hukuman. Dasar yang ketiga adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Imam Muslim. Barang siapa melihat kemungkaran, maka lakukanlah pencegahan dengan kekuatan tangannya. Jika tidak mampu, lakukanlah dengan lisan. Jika tidak mampu, maka lakukanlah dengan hati. Tetapi yang demikian itu selemah-lemahnya iman. Berdasarkan hadis ini, kita diperintah untuk melakukan pencegahan terhadap pelaku kemungkaran. Adapun yang dimaksud kemungkaran menurut Ayu Rifka dalam sebuah jurnal Litbang Kemendikbud Ristek adalah perbuatan buruk, tindakan kejahatan yang berhubungan dengan kejahatan yang menyalahi syariat dan sosial. Menurut Imam Al-Ghazali, ada 3 kategori dalam mencegah kemungkaran. Yang pertama dengan tangan, maksudnya dengan kekuatan dan kekuasaan. Yang kedua dengan lisan, maksudnya dengan komunikasi ataupun diplomasi. Yang ketiga dengan hati, maksudnya dengan sikap menolak atas kejahatan tersebut. Maksud dari ketiganya tersebut, yang pertama dengan kekuatan ataupun kekuasaan. Kekuatan artinya keahlian atau keprofesionalan. Seperti seseorang yang memiliki ahli bela diri, ilmu kedikjayaan, dan lain-lainnya. Maka apabila melihat suatu tindak kemungkaran, maka berkewajiban untuk menghalaunya. Yang kedua dengan kekuasaan. Kekuasaan artinya kemampuan penguasa atau pejabat suatu negara yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pertahanan atau keamanan dalam sebuah negara. Dalam hal ini seperti seorang presiden, panglima tinggi, militer, kapolri, aparat hukum, dan lain-lain. Termasuk kekuatan kelengkapan perangkat alatnya, fasilitas, sarana, dan prasarana. Seperti perangkat alat pertahanan mulai dari darat, laut, udara. Harus mumpuni dan mustahil, serta termasuk kecukupan kemampuan dalam hal perekonomiannya. Itu apabila dalam menumpas penjajahan. Untuk menumpas kejahatan, seperti aparat hukum, penegak hukum, kejaksaan, dan lain sebagainya, itu yang dimaksud kejahatan. Kemudian yang kedua, apabila tidak memiliki ketiga, yang kategori pertama tersebut adalah dengan lisan atau dengan bahasa. Maksudnya dengan komunikasi dan berdiplomasi. Tentunya dalam menunjukkan kekuatan berdiplomasi ini harus didukung dengan daya tawar. Tanpa memiliki daya tawar, maka langkah diplomasi kita kurang dihiraukan pihak pelaku tindak kejahatan atau oleh penjajahan itu. Maka kita sebagai warga bangsa, salah satu untuk memiliki kekuatan, harus kita semua memiliki ekonomi yang berkuning. Maka kita sebagai warga bangsa jangan menjadi pemalas. Harus memiliki keahlian dan banyak karya agar memiliki daya jual. Dengan daya jual yang tinggi dan kualitas yang banyak,
maka akan diminati dengan hasil karya, hasil industri kita banyak diminati oleh negara-negara lain. Dengan sendirinya negara kita memiliki daya tawar yang kuat. Yang ketiga dengan hati, maksudnya dengan sikap, yaitu sikap tidak setuju atas tindakan suatu kejahatan atau suatu penjajahan suatu negara. Hanya saja tidak kategori yang ketiga ini termasuk selemah-lemahnya mental dalam hadis tersebut. Bahwa al iman, jika tidak memiliki kategori pertama dan kedua, hanya sekedar sikap. Bagi mereka ini termasuk orang-orang yang lemah mental, tidak ada keberanian untuk melakukan tindakan pencegahan kepada suatu kejahatan. Pendengar RRI Pro 1 dimanapun saja berada, dalam konsep Islam, pencegahan kemungkaran termasuk pencegahan penjajahan adalah kewajiban bagi semua umat Islam untuk melakukannya. Akan tetapi, menurut Imam Al-Ghazali menetapkannya sebagai fardu kifayah. Dalam artian, apabila terjadi penindasan atau penjajahan atas suatu umat, apalagi sampai pembantaian terhadap orang-orang yang berdosa, seperti yang terjadi di Palestina, kemudian tidak ada satupun yang berusaha untuk melakukan pencegahan atas tindakan kejahatan itu, apalagi pembantaian dan intimidasi itu sampai menghilangkan nyawa orang-orang yang berdosa setiap hari terus bertambah, maka semua orang termasuk telah bersekutu dalam berdosanya itu. Baik pelaku kriminal itu berada dalam kedaulatan yang setanah air dengan kita, maupun tidak setanah air dengan kedaulatan kita. Maka dengan demikian, isi kandungan hukum yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea pertama yang mengemukakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan adalah sejalan dengan konsep menurut Islam. Dalam Islam, kewajiban menolong persaudaraan dalam berbangsa dan bernegara itu terdiri dari tiga kategori. Yang pertama, ukhuwah watoniyah, atas dasar ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan yang dibalut dengan kesamaan negara. Kemudian yang kedua, ukhuwah, yang pertama bukan watoniyah, ukhuwah din, yaitu persaudaraan yang dibalut dengan akidah. Yang kedua, ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan yang dibalut dengan sebuah kedaulatan sebangsa dan setanah air. Kemudian yang ketiga, ukhuwah basyariyah, yaitu persaudaraan yang dibalut dengan adanya rasa kemanusiaan. Demikian akhirnya uraian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar untuk bergabung bersama kami untuk tanya jawab. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bapak siapa di mana, Pak? Dari Jawa Barat, Mbak Tata. Pak Ahmad Irwan. Irwan, ya. Ya. Silakan Pak, langsung saja. Biasanya jar susah masuk di mutiara, apalagi sekarang alhamdulillah ini nasib lagi baik, misalnya bisa masuk telepon saya. Alhamdulillah, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, mungkin Ahmad Irwan tidak jauh dari tema tentang memanen kemerdekaan yang ke-80 ya. Di mana kemerdekaan yang ke-80 ini hanya berbebas dari penjajahan. Ternyata belum bisa dirasakan oleh semua masyarakat yang di bawah, terutama Pak. Yang merdeka, yang bergelimang kemerdekaan adalah mereka para pejabat, para pemimpin yang bergelimang dengan materi. Bukti kan
Kalau rakyat yang di bawah sekarang pas susah cari makan juga. Ini kemerdekaan 80. Kemudian hukum sudah tidak adil lagi. Susah, pengadilan banyak, tapi mencari keadilan memang susah, Pak. Tetap hukum itu tajam di bawah, tumpul di atas. Bukti kan? Nah, sekarang begini, Pak. Banyak para pemimpin kepala daerah yang arogan, yang yang semau gue. Kasus contoh di Jawa Tengah, Iya. di Pati. Izin Kemudian Pak, satu lagi. Ini kita benar-benar. Nah, iya. ini yang ditanyakan ciri-ciri apa, Pak? Yang sekarang di mana kemerdekaan ini belum bisa kan, terutama rakyat jadi susah untuk cari makan. Itu bagaimana Bapak tentang kemerdekaan sekarang ini? Yang Oke. tadinya bergelimang dengan kemerdekaan yang di atas. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Oke, terima kasih. Bukan pertanyaan dari Irwan. Intinya banyak para pejabat, ya, orang-orang yang memiliki kewenangan, yang menyalahgunakan kewenangannya bukan untuk menegakkan keadilan dan untuk mengayomi, menjamin kehidupan, tetapi justru sebaliknya untuk mencari keuntungan. Itu termasuk orang yang mengkhianati. Jadi termasuk orang-orang yang khianat. Jadi orang yang khianat itu berarti belum melaksanakan ya dalam pembangunan bangsa. Jadi setelah merdeka, kita sebagai warga bangsa, apalagi sebagai orang yang memiliki kewenangan, tentunya harus melaksanakan undang-undang, yaitu untuk membangun baik di bidang fisik, mental, spiritual. Justru mereka itu yang termasuk mengintimidasi kalau tidak melaksanakan keadilan, ya, terhadap kehidupan sosialnya. Jadi mereka itu termasuk pengkhianat, ya, belum, ya, pengkhianat, ya, masih termasuk pengejawantahan, penjajahan. Demikian, ya. Baik, lanjut lagi silakan pendengar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Ustadz. Sama Bapak siapa di mana, Pak? Dari Batu Raja. Pak Giwai, silakan, Pak. Ingin tanya, kalau membaca UUD 45, kita sudah merdeka, kemerdekaan hak segala bangsa. Tapi seandainya salah satu daerah negara itu banyak istilah rakyat masih miskin, kekayaan ini ya memang benar dikuasai negara, tapi dikuasai segelintir orang, ya. Sedangkan kalau mau memakmurkan itu bisa, tapi mereka belum melakukan itu. Apa itu termasuk penjajahan itu, Pak Ustadz? Jadi misalnya ya, ada aset, ada tanah dikuasai oleh mereka dengan Coni misalnya, dengan yang sedaerah dengan dia aja misalnya kan. Nah, tambang-tambang ini apa kita masuk penjajahan juga? Kalau dengan Belanda kita oke penjajahan bersenjata, tapi ini termasuk penjajahan tidak bersenjata. Tapi tempat senjata itu penjajahan apa enggak ini Pak? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih atas pertanyaan Pak Wais dari Batu Raja. Jadi orang yang memonopoli atau menguasai atau penyerobotan, tidak memberi kesempatan kepada masyarakat secara adil dan dibenarkan, yang menurut aturan itu termasuk sudah jelaskan yang pertama, yaitu adalah pengkhianatan. Jadi pengkhianatan itu seiring, ya, sederajat dengan penjajahan tadi. Jadi dosanya sama saja. Di penjajahan, penguasaan secara paksa, penyerobotan, memonopoli secara paksa di bidang usaha, yaitu termasuk juga penjajahan, dosanya terdosa tindak kejahatan. Jadi mereka ini ya masih termasuk. Jadi masyarakat, masalah masyarakat ada yang miskin dan yang kaya. Kalau itu berjalan secara alami, maka itu bahwa sesuai dengan status ya dalam konsep Islam pun ada yang miskin dan yang kaya. Kalau
berjalan secara alami, tetap melakukan adil, hanya kemampuan orang miskin saja yang tidak memiliki keahlian, maka itu tidak bertentangan. Tetapi bagi orang kaya ini harus memberikan kesempatan seluas-luasnya, tidak boleh monopoli. Jadi kapan ada unsur monopoli itu sama dengan penjajahan. Kalau tidak memberikan kesempatan kepada orang miskin. Ya, demikian. Lanjut lagi, saya bacakan dulu WA yang udah masuk di Persatu Palembang. Ada Pak Zulkifli di Banyuasin. Ustadz, semoga Allah melindungi kita selalu, amin. Penggusuran tempat tinggal warga secara paksa tanpa adanya kejelasan hukum, apakah ini termasuk penjajahan hak asasi manusia menurut agama Islam, Ustadz? Silakan dijelaskan, Ustadz. Baik. Sebagaimana dikemukakan dalam definisi, penjajahan adalah penguasaan secara paksa. Walaupun itu tanpa diketahui oleh pemerintah, itu termasuk oknum, berarti secara person, ya, secara perorangannya itu orang yang melakukan penyerobotan atau penggusuran secara paksa yang tidak memberikan keadilan, tidak menggantikan lahan ataupun tidak menjual secara sukarela, itu sama saja dosanya, dosa tindak kejahatan, sama seperti tindakan penjajah. Jadi maka itu secara hukum Islam itu hak dosa besar, ya, merampas hak orang lain. Hanya saja dalam hukum nasional harus diketahui dari mana kesalahan tindak kriminalnya itu. Jika memang ada bukti pemaksaan, maka bisa dijerat. Nah, jika tidak diketahui bukti penyerobotannya itu, maka tidak terkena. Tetapi dosa tetap berlaku, ya, hukuman dalam menurut Islam dosa besar tadi, maka tetap dia terkena dosa besar. Ya, demikian. Lanjut lagi, ini ada WA juga yang masuk dari Pak Romli di Sembawa. Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaan saya, kita ini rakyat Indonesia harus cinta Pancasila. Anak-anak sekolah harus tahu dan hafal. Tapi pada sila keempat, keadilan sosial itu serasa belum nampak. Nah, bagaimana menyikapi hal-hal seperti ini? Harus bagaimana kita, Ustadz? Silakan, Ustadz. Baik, terima kasih. Dalam memberikan pemahaman falsafah yang tergandung dari Pancasila itu sebenarnya sudah cukup bagus, ya, luas, padat dan luas. Salah satunya adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya harus benar-benar dipahamkan dengan kepada generasi sebagai generasi bangsa. Mulai usia sekolah mereka harus saja dikenalkan, tapi dipahamkan, kemudian diberikan contoh gambaran implementasi dari suatu keadilan sosial. Jadi mungkin di antara kelemahan dunia pendidikan kita belum sampai mendalam memberikan pemahaman tentang isi yang terkandung dari pasal-pasal Pancasila gitu. Jadi kelemahan di bidang para pendidik, ya, tidak benar-benar memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Di ke depan hendaknya kepada orang-orang yang menggeluti di bidang pendidikan terus benar-benar diterapkan baik di tingkat dasar, tingkat menengah, sampai tingkat SMA. Demikian. Lanjut lagi pendengar, silakan. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam Mbak Tata. Sama Pak Abu Bakar begitu ya. Silakan Ya. Pak Abu Bakar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Saifuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok sudah lama nggak siaran Ustaz? Halo Ustaz. Apa itu? Ya, kok sudah lama nggak siaran? Salam. Ya Ustaz, itu sudah lama nggak muncul begitu. Oh, lama nggak muncul. Oh, ya. 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 Ya begini Ustaz, pertanyaan saya. Negara kita di zaman Pak Harto itu partai itu sangat minim. Tapi di zaman sekarang ini kok partai bermunculan sangat banyak. Kayak jamun pemudi musim penghujan Ustaz. Apakah sudah benar kayak begini Ustaz? Tentang apa itu? Ustaz. Terima kasih. Pak Abu Bakar, halo Pak Abu Bakar. Ya. Pak. Halo Pak, bisa diulangi Pak agak pelan-pelan sedikit Pak ya, suara Bapak bergema jadi ustadznya kurang jelas. Oh gitu. Iya. Jadi Ya, di gimana? zaman Orde Baru itu partai itu sangat sedikit. Tapi di zaman sekarang ini kok bermunculan partai. Apakah sudah benar kayak begitu? Perta ya Pak? Ya, Oke. ya organisasi. Gitu. Iya. Ya itu aja, mau penjelasan dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Perpa tadi ya. Perta Pak, perta. Perta itu apa itu? Organisasi. Oh, ada organisasi yang bernama Perta. Iya Pak. Oh, singkatan apa Perta itu ya? Aduh saya kurang tahu Persatuan. juga nih. Jadi Pak Abu Bakar mohon belum bisa menjawab Kak. Perta itu maksudnya apa? Ya. Organisasi Perta itu bergerak di bidang apa? Gerakannya seperti apa? Jadi belum memberikan jawaban. Apakah mereka itu memang bertentangan dengan hukum atau dengan akidah atau dengan syariat? Jadi belum tahu karena gerakan tindakan Perta itu belum tahu. Jadi Pak Abu Bakar mohon maaf belum bisa memberikan tanggapannya. Iya. Bisa diulang lagi mungkin ya Pak Abu Bakar nanti, karena yang kita tangkap nih Perta ya, sedangkan organisasi yang ada itu kalau tidak salah Peta begitu ya, pembela tanah air. Jadi silakan dicoba kembali nanti Pak Abu Bakar ya supaya jelas kembali, atau bisa langsung WhatsApp saja di 082179279090. Next, lanjut silakan. Halo, assalamualaikum. Volume radionya tolong kecilkan dulu Pak. Oh, saya ini udah nggak berdengar. Masih Pak, masih. Udah jauh ini Pak Tata. Iya, tapi di sini masih Pak. Mungkin dari Pak Ustadznya mungkin ya ada gemanya gitu. Udah, Pak Tata. Silakan, Pak Zakaria ya. Iya. Begini Mbak Tata, pertanyaan Pak Abu Bakar tadi bukan Perta Mbak Tata, partai. Partai di zamannya kok ini Presiden Soeharto itu banyak, sekarang ini partainya sedikit. Gitu. Partai bukan Perta. Pertanyaan Pak Abu Bakar. Pak Ustadz, assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya juga Ustadz ya. Waalaikumsalam. Gini Pak Ustadz, saya mau tanya Ustadz, teks dari Presiden kita ini sekarang kan bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Jadi saya termasuk orang yang optimis Ustadz, untuk kedepannya Indonesia ini bakal maju Ustadz. Jadi walaupun keadaan sekarang ini kita rasakan kurang baik, saya kira Indonesia emas itu akan tercapai di zaman presiden kita yang baru sekarang. Jadi saya mohon kita selalu menjalankan optimis walaupun ada kecurangan-kecurangan, yakinlah bahwa kita Indonesia bakal maju ke depannya. Terima kasih Ustaz pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira itu statement dukungan ya Ustadz ya, bukan pertanyaan ya. Jadi tidak perlu kita tanggapi begitu ya Ustadz ya. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Om Ana di Prabu Muli. Terima kasih Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Halo? Iya Oma, silakan Oma. Iya, pertanyaannya Pak Ustadz.
Alhamdulillah Indonesia sudah merdeka ya, merdeka yang ke 80 tahun. Tapi kemerdekaan Indonesia ini kayaknya tingkah laku manusia juga merdeka gitu Pak Ustadz ya. Merdeka baik itu di bidang kejahatan. Kayaknya tingkah laku manusia sekarang ini memang benar-benar merdeka. Itu penyebabnya apa Pak Ustadz? Dan apa solusinya biar anak-anak ini patuh dengan agamanya gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Tata. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi silakan wabarakatuh. Ustadz. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan Oma Ana. Ya, yang memaknai dengan suatu kemerdekaan ya. dalam perilaku pribadinya masing-masing. Jadi kemerdekaan itu artinya suatu kebebasan bersikap, bertindak sesuai dengan aturan hukum yang benar. Artinya kita diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk bersikap, untuk berbuat dan bertindak, tetapi dengan aturan hukum yang benar, baik menurut aturan hukum negara, apalagi menurut syariat. Jadi merdeka itu kebalikan dari terbelenggu, ya, atau terintimidasi, ya, atau tertindas. Tidak tertindas, tidak terbelenggu, tidak terintimidasi, itu namanya merdeka, ya. Tapi kalau umpama perilaku kebebasan berbuat semena-mena, itu kebablasan, bukan kemerdekaan, umpama ya, itu kebablasan, ya, brutal. Kalau kebablasan sama dengan melakukan tindakan kebrutalan. Berarti itu melanggar hak orang lain, melanggar hak negara, ya, melanggar hak masyarakat kalau kebablasan. Justru dia ya menjurus kepada perilaku penjajahan juga, ya. Demikian Om Ana ya. Jadi perilakunya yang jahat, bukan. Ya, kita lanjut lagi pendengar di line telepon. Halo, Assalamualaikum. Terputus di WhatsApp, boleh pendengar dicoba juga. Mungkin kalau misalkan ada halangan di telepon gitu ya. Halo, Assalamualaikum. Terputus kembali. Silakan di 0711369977, 082179279090. Halo. Halo, assalamualaikum Mbak Tata. Waalaikumsalam, Pak Abu Bakar tadi ya? Ya. Alhamdulillah masuk lagi. Ya, gimana Pak? Partai apa perta, Pak? Ya, itu sudah diluruskan oleh sahabat saya Pak Zakaria. Berarti partai ya, Pak ya? Iya. Iya. Di zaman Orde Baru itu partai atau organisasi itu sangat sedikit. Nah, sekarang ini menjamur kayak musim penghujan. Oke, baik. Ya. Jadi apakah sudah benar kayak begitu? Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dijawab Ustadz. Oke, terima kasih pertanyaan Abu Bakar. Ternyata benar ya dari kawan dari mana Jejali ya Pak itu ya. Jadi bahwa dimaksud Abu Bakar partai itu partai, maksudnya betul. Kalau di zaman Orde Baru, ya partai itu dibatasi, ya. Sedangkan setelah zaman reformasi, ya sekarang menjamur. Nah, awalnya pada Orde Baru itu tujuannya untuk menyatukan persepsi dan prinsip dalam pelaksanaan pembangunan. Ya, awalnya itu tujuannya, maka itu tidak diperkenankan terlalu banyak partai. Terlalu dikhawatirkan akan memperlambat ya jalannya pembangunan. Tujuannya untuk melaju cepatnya pembangunan. Dan memang ternyata dapat dirasakan itu. Ya, pembatasan berorganisasi atau pembatasan partai dalam rangka untuk mempercepat pembangunan. Dan bahkan Indonesia sempat dijuluki macan Asia kecepatan pembangunan itu. Jadi memang pembatasan itu kalau berdasarkan undang-undang tadi ya agak menyimpang ya. Artinya tidak memberikan kebebasan, kemerdekaan seluas-luasnya.
mungkin prinsip pada para pemimpin pas itu dalam rangka untuk mempercepat pembangunan. Nah, setelah reformasi kemudian dibuka keran keran untuk bersikap, bertindak, berorganisasi, berkumpul dan lain sebagainya dibuka, tidak dibatasi, akhirnya menjamur. Dan memang ternyata ya di satu sisi memang itu untuk memberikan seluas-luasnya kepada rakyat dan melaksanakan amanat undang-undang itu, dan memberikan kemerdekaan seluas-luasnya kepada rakyat. Tetapi pembangunan dilihat atau dinilai ya dari skala internasional agak melambat. Tapi dilihat dari segi pendapatan rakyat ya mungkin agak lebih sejahtera ya. Lebih merata karena pembangunan itu sampai pedesaan-pedesaan dapat dilakukan. Jadi ada plus minusnya. Jadi kalau tujuan itu benar, tujuan yang masa Orde Baru itu benar dan bagus, ya walaupun dari prinsip ya agak bertentangan, artinya kita diberikan kesempatan, walaupun itu tidak selamanya benar atau dinilai kurang benar. Ya. Setelah diberi kebebasan, ya tentunya ini harus menjadi evaluasi bagi kita sebagai warga bangsa, jangan kebablasan. Ya. Jangan kebablasan, diberikan keleluasaan untuk bersikap, bertindak, berorganisasi, berpartai dan lain sebagainya. Tetap satu tujuan, bukan untuk mencari keuntungan masing-masing. Ya. Satu tujuan yaitu membangun bangsa dan mensejahterakan rakyat, mensejahterakan saudara, memeratakan kesejahteraan saudara. Itu tujuan kita untuk berorganisasi, berpartainya, mestinya jangan melupakan itu. Tapi kalau kita melupakan, ujung-ujungnya terjadi penyerobotan masing-masing, mencari keuntungan masing-masing, ya sama saja. Ya berarti itu melakukan ketidakadilan oleh person yang bersangkutan. Ya. Melanggar juga termasuk ujung-ujungnya. Ya. Jadi masalah benar dan salahnya tergantung ya oknum dan pribadi masing-masing. Yang penting tujuannya untuk mensejahterakan, memeratakan kesejahteraan, maka berarti walaupun banyak partai tetap kita nilai ya baik sesuai dengan undang-undang. Demikian. Ya, Ustadz, sebelum kita akhiri perbincangan kita, mungkin singkat saja untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini, apa yang mau disampaikan, silakan. Baik, terima kasih Mbak Tata. Pesan yang terakhir, kita sebagai warga bangsa, sesuai dengan pembukaan undang-undang yang kita kaji adalah penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Jadi baik secara pribadi, sikap intimidasi, ya, sikap penyerobotan hak orang lain, ya, maka harus dihilangkan. Baik dengan pendidikan, dengan pencerahan, dengan nasihat-nasihat dan lain sebagainya. Kemudian di skala nasional, skala internasional kita berkewajiban untuk turut untuk mencegah ataupun melenyapkan, berusaha dengan kekuatan dan kekuasaan untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia dimanapun saja berada. Karena itu merupakan salah satu amalan undang-undang dan menurut Islam pun dibenarkan bahwa apabila kita melihat kemungkaran dimanapun, maka kita wajib untuk mencegah ataupun menumpasnya. Tentunya untuk menumpasnya harus memiliki kekuatan, baik kekuatan secara fisik
mental maupun secara materi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi lewat berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Demikian bahasan dari di Mutiara Pagi untuk hari ini. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.